Seorang anak bisa dikatakan stunting apabila tinggi badannya sudah berada di bawah -2 standar deviasi kurva tinggi menurut usia oleh WHO. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk mengetahui apakah anak sudah termasuk ke dalam stunting atau tidak, ukurlah tinggi badan anak, kemudian plot tinggi badan tersebut di kurva tinggi badan menurut usia. Nah, kurva ini sebenarnya bisa diperoleh secara mudah di buku kesehatan ataupun di website-website kesehatan seperti WHO. Apabila sudah berada di bawah garis merah atau di bawah -2 standar deviasi, maka sudah terkategorikan sebagai stunting. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak mungkin stunting terjadi secara tiba-tiba. Pasti sudah terjadi gangguan pertumbuhan, misalnya berat badan yang sulit naik selama kurun waktu yang cukup lama. Nah, setelah berat badan yang sulit naik, maka tinggi badan anak pun juga akan mengalami gangguan, di mana penambahan tinggi badannya tidak sesuai dengan kurvanya. Nah, pada saat tinggi badan anak menurut usia sudah berada di bawah garis merah atau di bawah -2 standar deviasi kurva tinggi badan menurut usia dari WHO, maka itulah anak sudah bisa dikatakan sebagai stunting. Faktor utama penyebab stunting biasanya adalah kekurangan nutrisi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kekurangan nutrisi ini bisa terjadi pada fase-fase kehidupan bayi atau anak yang manapun. Jadi misalnya pada saat 6 bulan pertama, pada saat anak masih mendapatkan ASI eksklusif, atau kemudian di atas usia 6 bulan pada saat bayi atau anak sudah mendapatkan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, apabila kuantitas dari ASI itu tidak mencukupi atau kualitas dan kuantitas dari makanan pendamping ASI juga tidak mencukupi, maka disitulah risiko terjadi stunting bisa ada. Apabila stunting tidak segera ditangani dan berlangsung hingga anak sudah berusia lebih dari 2 tahun, maka ada berbagai efek jangka panjang yang akan bisa dialami oleh anak nanti, bahkan pada saat anak sudah berusia dewasa. Apa saja efeknya? Anak yang mengalami stunting dan tidak ditangani hingga berusia lebih dari 2 tahun, berisiko mengalami penyakit-penyakit metabolisme yang lebih besar. Misalnya penyakit seperti diabetes mellitus, ataupun penyakit-penyakit kardiovaskular atau gangguan pembuluh darah ataupun jantung yang lainnya di masa mendatang. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang mengalami stunting dan tidak ditangani hingga usia di atas 2 tahun, biasanya juga memiliki kecerdasan yang lebih rendah dibanding anak-anak yang tidak memiliki stunting. Kemudian yang ketiga, juga daya tahan tubuh atau imunitas dari anak-anak yang mengalami stunting biasanya lebih lemah dibanding anak-anak yang tidak mengalami stunting. Nah, karena banyak sekali efek jangka panjang dari stunting tersebut, maka stunting harus dikenali sejak dini, dicegah, dan juga segera ditangani. Terutama apabila bayi atau anak masih berusia di bawah 2 tahun. Untuk mencegah dan menangani stunting, tidak ada satu jenis nutrisi yang spesifik yang bisa kita berikan. Karena kebutuhan nutrisi dari anak itu sangatlah bervariasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani stunting, yaitu memberikan nutrisi yang lengkap dan berimbang. Jadi kita mengenal ada yang namanya makronutrien atau zat gizi makro dan juga mikronutrien atau zat gizi mikro. Makronutrien contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Kemudian mikronutrien seperti vitamin dan mineral, kesemuanya harus didapatkan oleh bayi dan anak untuk mencegah dan menangani stunting. Untuk mencegah stunting sudah bisa dilakukan bahkan sejak dalam kandungan. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, tentu saja dengan merencanakan kehamilan dengan baik. Apabila kita merencanakan kehamilan dengan baik, maka kita bisa meyakinkan bahwa selama mengandung, ibu hamil mendapatkan nutrisi yang juga baik. Apabila ibu hamil mendapatkan nutrisi yang baik, maka janin di dalam kandungan juga akan tumbuh dengan baik
dan resiko untuk mengalami stunting lebih kecil. Yang kedua, jangan lupa untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan terbukti dapat mencegah stunting. Kemudian yang ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikanlah MPASI atau makanan pendamping ASI dengan gizi yang lengkap dan berimbang, sehingga kebutuhan nutrisi dari anak tercukupi. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu memantau pertumbuhan dari anak. Pantau selalu penambahan berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepalanya, terutama setiap bulan pada saat 6 bulan pertama. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah anak mengalami resiko stunting atau tidak. Kemudian yang kelima, jangan lupa jaga kesehatan atau imunitas dari bayi dan anak dengan melengkapi imunisasinya, agar bayi dan anak tidak mudah sakit dan resiko untuk mengalami stunting lebih kecil. Kemudian juga jangan lupa ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar bayi dan anak. Misalnya dengan mencegah adanya anggota keluarga yang merokok, karena ini juga bisa meningkatkan resiko anak mengalami sakit dan juga mengalami stunting. Penelitian menunjukkan bahwa stunting memiliki efek jangka panjang. Jadi bukan hanya pada saat anak masih berusia di bawah 2 tahun, tetapi efek-efeknya bisa berlangsung bahkan jauh hingga anak sudah berusia di atas 2 tahun atau bahkan beranjak dewasa. Nah, apa efek dari stunting apabila tidak ditangani? Maka tentu kita akan menghasilkan generasi berikutnya yang tidak memiliki produktivitas yang baik. Karena anak yang pada saat kecilnya mengalami stunting dan tidak tertangani, pada saat berusia dewasa lebih mudah mengalami penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit metabolisme seperti diabetes mellitus, penyakit jantung ataupun pembuluh darah yang lainnya. Yang kedua, juga anak-anak yang pada saat kecilnya mengalami stunting dan tidak tertangani memiliki intelijensia dan juga produktivitas yang lebih rendah dibanding anak-anak lainnya pada saat sudah beranjak dewasa. Nah, efeknya apa? Apabila jumlah stunting atau angka stunting di suatu negara itu semakin tinggi, maka produktivitas negara tersebut akan berkurang. Penelitian juga sudah menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki angka atau persentase stunting yang besar, ternyata pendapatan domestik brutonya lebih rendah dibandingkan negara-negara yang persentase stuntingnya rendah. Jadi stunting jangan dianggap remeh karena efeknya bisa jangka panjang dan juga mempengaruhi seluruh bangsa. Demikian pembahasan mengenai stunting bersama saya, Dr. Sesa Purnawacitro, spesialis anak. Sampai jumpa di episode berikutnya.